Satu, dua, tiga, oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita masih tetap akan membahas bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kita install saat ini adalah aplikasi yang keluarganya itu masih dalam keluarga Facecam. Bisa digunakan juga sebagai virtual kamera. Nama aplikasinya adalah Snapcam. Bagaimana cara menginstalnya? Simak terus hanya di Aldepte. Oke, mari kita menginstal aplikasi Facecam dari Snap Camera ini, keluaran dari perusahaan Snapchat ya. Saya akan sampaikan step by step, mulai dari step yang pertama, kita masuk ke browser. Misal di sini saya menggunakan browser Chrome, kemudian di URL-nya, di address bar-nya kita ketikkan saja Snapcam, kemudian buka. Maka kita akan diarahkan ke URL masuk ke websitenya. Di sini yang pertama ada Snapcam dari Snapchat ya. Kita klik Snapcam-nya dan kita dibawa langsung ke beranda website Snapcam-nya. Di beranda yang paling awal disuguhkan ke tombol download-nya. Dan jika kita ingin mengetahui, di sini juga ada guide, ada panduan juga ya. Di dalam guide ini disampaikan mengenai overview apa sih Snapcam ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa Snapcam ini bisa digunakan pada saat kita melakukan live streaming, di mana fungsi dari Snapcam ini digunakan untuk virtual cam pada device yang kita terhubung, khususnya pada webcam kita. Kemudian di sini ada langkah-langkah bagaimana cara memulainya. Ya, pertama harus download dulu. Kemudian di sini disuguhkan juga, nah ini yang terpenting, ada sistem requirement atau spek minimum komputer kita sebelum menginstal Snapcam ini. Untuk OS minimum itu menggunakan Windows 10 64 bit. Kalau macOS versi 10.11 plus ya ke atas. Hardware minimumnya menggunakan, kalau yang menggunakan Intel ya minimum Core i3 dengan kecepatan 2,5 GHz, atau yang dari AMD menggunakan Phenom 2 kecepatan 2,6 GHz dengan 4 GB RAM ya. Minimal ini 4 GB. Kemudian untuk graphic cardnya, kalau yang bawaan minimal Intel HD 4000, bisa Nvidia GeForce 710 atau AMD Radeon HD 6450 dengan resolusi layar 1280x768 atau lebih tinggi itu lebih baik gitu. Nah, itu sistem requirement yang harus kita ketahui sebelum mendownload aplikasi ini. Nah, gimana sih cara mengetahui spek minimum komputer kita, khususnya di Windows 10? Caranya, kita tinggal klik aja start menu, kemudian kita langsung ketikkan aja information. Nah, di sini suguhkan sistem summary mulai dari versi OS yang kita gunakan. Di sini ada version build dari OS Windows 10 kita. Di sini manufakturnya kita komputer saya menggunakan motherboard dari Intel versi H81 ya. Sistem tipenya 64, oke, sudah sesuai. Lihat prosesornya Core i3 4170 dengan kecepatan 3,7. Ya, lebih dari cukup lah. Meskipun ini hanya minimum sekali. Kemudian kita lihat lagi di bawah, di scroll. Di sini ditunjukkan install physical memory RAM atau RAM yang terpasang di komputer kita. Ini komputer saya menggunakan 8 GB. Lebih dari cukup lah, medium lah. Kemudian untuk mengetahui graphic card, kita masuk ke komponen, kemudian klik aja di sini display. Maka akan tertera. Kalau yang pakai eksternal nanti bakal muncul pakai Nvidia atau pakai yang lainnya. Kalau di sini kebetulan saya tidak menggunakan Vega internal, jadi hanya bawaan saja mainboard dengan tipe Intel HD Graphic versi 4400. Kita lihat di sini 4000 ya, lebih dari cukup lah sedikit. Maka kalau kita sudah lihat sistem informasi komputer kita, berarti komputer saya ini masuk atau bisa diinstal Snap Camera ini. Sebenarnya gimana sih kalau di bawah spek minimum? Ya bisa-bisa saja kalau memaksakan, cuman hasilnya tidak akan maksimal gitu. Oke, kalau kita sudah mengetahui sistem minimumnya, kita langsung aja ya download. Nah, di sini dijelaskan lagi mengenai sistem minimumnya, spek minimum. Kemudian sebelum mendownload di sini ada pernyataan. Kita bisa scroll, kemudian centang, kemudian masukkan email kalian ya. Misal sini saya masukkan email saya.
kemudian checklist verifikasi captcha-nya. Kemudian di sini akan muncul kalau sudah memasukkan email dan verifikasi captcha. Kalau yang pakai Mac pilih Mac, kalau yang pakai PC Windows pilih download for PC. Sekarang kita ada di versi terbaru ya, di keluaran terbarunya itu bulan 10 pada versi 1.10.0 kita downloadnya. Oke, ini versi 1.17.0. Kemudian start download. Besar daripada file Snapcam ini 106,078 MB ya. 100 MB-an lah. Tidak terlalu besar. Baik, sudah selesai ya ke downloadnya. Kemudian kita tinggal klik aja open, buka hasil downloadan kita. Oke, inilah tampilan awal ketika kita menginstal di Snap Camera. Muncul welcome screen. Seperti biasa kita langsung saja dengan next. Kemudian ini destination foldernya, default aja ya di C. Kemudian next lagi. Kemudian yang kalau ingin bikin shortcut centang aja di sini. Kemudian next, install. Menginstalnya default, dan bagusnya juga ini aplikasi ini ya freeware gitu ya, tidak harus memasukkan hal-hal yang lainnya supaya dapat pro atau full version. Oke, sudah selesai. Ternyata cepat juga ya untuk menginstal Snapcam ini. Kita centang aja, langsung buka aja lah. Sekarang kita akan mereview aplikasi Snap Camera ini. Kita akan menjelajahi menu, fitur, dan fungsinya. Welcome to Snap Camera. Kita next, kemudian finish. Wow, ini dia. Ketika kita membuka langsung disuguhkan dengan tampilan demo ya dari salah satu fitur Snapcam. Jadi kita bisa menambah efek dari Snapcam ini ya ke dalam webcam yang kita gunakan. Misal di sini fitur yang populer biasanya di sini muncul paling awal ya. Di sini ada yang kayak gini efeknya. Ya layaknya pakai Snapchat lah, cuman ini versinya versi VC ya. Kita bisa memberi efek pada video kita. Nah ini efek komik, efek kartun kayak gini nih yang populer ya pakai Snapchat. Oke, agak lemot karena saya sambil screen recording gitu ya. Ini gitu. Kemudian di sini ada efek baby ya, yang digunakan siapa tuh yang gaming di Facebook itu ya, menggunakan efek bayi kayak gini. Jadi tampilannya kayak anak kecil kayak gini. Jadi dia menggunakan facecam, ternyata facecamnya dari Snapcam ini. Nah di sini ada kategori untuk efeknya, misal kategori di Work Studio Home. Kalau di sini lebih formal gitu ya, efek-efeknya tidak aneh-aneh, tidak macam-macam. Kita coba nih, ada Office. Nah, kan hanya mengganti background, menambah kacamata kayak gini. Kemudian di sini ada bintang, artinya ini untuk memfavoritkan kita. Jikalau sewaktu-waktu kita tidak usah mencari-cari lagi efek yang kita sukai. Misalin, ini ada yang aneh nih, ada kucing di atas kepala kita. Kemudian kita klik. Nah ini dia ya. Menarik sekali, ini sangat lucu ya kalau kita gunakan, integrasikan pada Zoom meeting, pada Google Meet dengan anak-anak ataupun dengan rekan-rekan ya. Oke, ini dari Work and Study, kemudian dari Snappy Holiday, banyak lagi yang dapat rekan-rekan coba ya satu persatu. Silakan sesuai kebutuhan. Ini ada yang macam-macam nih kayak gini. Hai. Nah, ini ya, yang tampil hanya mata dan mulut kita nih. Dan masih banyak lagi yang funny di sini. Kayak gini ya. Ada yang jagung juga. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada yang masuknya ke dalam kategori make up. Oke, nah di sini ada yang kayak gini. Nah, ini agak cool nih sedikit. Saya favoritkan aja lah. Kemudian di bawahnya banyak lagi. Kita cari kategori yang lain ya. Kita explore nih dari fitur-fitur. Oke, facecam ini sangat menarik ternyata ya. Untuk Snapcam ini banyak sekali efek yang dapat kita terapkan. Nah ini karakter gaming. Oke, nah ini yang pernah saya gunakan di Snapcam pada tutorial-tutorial yang sebelumnya ya.
Nah, ini kan agak elegan dan cool gitu ya. Oke, sebenarnya selain di kategori ini masih banyak lagi hasil buatan daripada komunitas Snapcam ini. Bisa dicoba dan di scroll ke bawah itu masih panjang ya, masih banyak. Nah, itu menu dari fitur efek di Snapcam ini yang ada di sini. Sekarang kita akan jelajah menu yang ada di sini pojok kanan. Di sini ada pengaturan, setting. Pertama, bisa memilih webcam yang terhubung di komputer kita. Di sini device-nya hanya satu, saya menggunakan webcam YK. Kemudian kita bisa memilih resolusi. Misal ini Full HD, kalau ini SD ya. Kita HD. Kalau ingin normal gitu ya nanti di streaming, ya saya saranin gunain aja ini. Kecuali rekan-rekan kalau punya VGA eksternal yang cukup mumpuni dan RAM yang besar, silahkan gunakan Full HD aja. Oke, saya yang itu. Kemudian ini mikrofon. Kalau ini ketika dijalankan ya, jalankan komputer dia langsung jalan Snapcam ini ada. Saya di off aja supaya tidak berat ya. Play video review kalau kita ingin memflipkan video kita nih. Kemudian ada retouching, kemudian ada show snapshot, kemudian optimize to green screen. Misal kalau ada green screen nanti bisa dioptimiskan ya, dihaluskan gitu. Kayak gini saya, meskipun ini hanya sebagian. Kemudian di bawahnya lagi, udah cukup ya sampai sini optimize for green screen. Di sini ada hotkey, bisa membuat tombol kombinasi suka-suka kita ya, sesuai pengaturan kita. Di sini ada guide, kemudian di sini ada check for update, ada help, kemudian ada create lens. Jadi kita bisa membuat efek kita sendiri ya dengan masuk ke dalam Lens Studio Snapcam-nya. Nah, untuk tutorial di Lens Studio mungkin saya akan bahas di lain kesempatan. Tetap simak di tutorial AdaptTM ini. Oke, kita close aja dulu ya. Itu menu yang ada di setting generalnya ya, di pengaturan umumnya. Nah, sekarang kita kan sudah menggunakan Facecam ini. Sekarang kita akan coba mengintegrasikan virtual cam ini ke dalam salah satu aplikasi, misal aplikasi streaming yang sudah kita install. Kita masuk misal ke OBS Studio ya. Kita akan mengintegrasikan, memasukkan virtual cam ini ke OBS Studio. Oke, ini untuk Facecam dari Facecam kita hapus saja dulu ya. Oke, window capture kita hapus. Misal kita menggunakan display capture. Oke, ceritanya kita akan membuat tutorial di mana kita menggunakan webcam dari virtual cam Facecam dari Snapcam-nya. Kita tambah di sini video capture device-nya. Misal kita masukkan Snapcam. Kemudian oke. Kemudian kita pilih di sini. Kalau NYK kan itu device-nya. Kalau Snapcam virtual kamera. Nah, ini dia. Virtual kamera kita. Kalau di sini ada hitam. Kalau pakai ini kan kita bisa di crop kalau pakai OBS. Masuk ke efek. Kemudian kita crop. Berarti di sini yang kiri ya, yang left misal kita masukkan saja 55 ya, masih kurang berarti 150, masih kurang berarti 200. Nah, yang kanan juga kita gunakan 200. Kemudian close. Oke. Kita bisa atur. Kalau ingin di green screen ya, karena di sini saya tidak merata green screen-nya, bisa aja di filter, kemudian tambahkan chroma key. Nah, karena green screen saya tidak merata dan pencahayaannya juga tidak sesuai ya, kayak gini kekurangan di OBS. Enaknya kalau diintegrasikan pakai prism, dia akan lebih halus lagi. Nah, prism tutorialnya ya bisa disimak ya di pojok kanan atas di sini, bagaimana mengintegrasikan virtual cam ke dalam Prism Studio, atau di playlist di kolom deskripsi di YouTube ini. Nah, itu bagaimana cara mengintegrasikan Facecam dari Snapcam ke dalam OBS Studio. Ya, kayak gini. Kalau sudah kayak gini, kita bisa men-streamingkan langsung ke YouTube atau ke Facebook, atau kita bisa men-screen recording dengan start recording.
Nah, sekian tutorial bagaimana cara menginstal Snapcam ini, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan, dan tidak lupa juga kita barusan sudah membahas menu dan fitur. Sekarang kita membahas tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, Snapcam ini adalah aplikasi yang cukup ringan. Kalau kita perhatikan spek yang minimum dengan komputer kita, ini masih dapat beroperasi dengan normal, lancar. Beda dengan Pastrik, yaitu cukup berat. Harus ada VGA eksternal dan RAM yang cukup besar supaya bisa normal untuk Facecam-nya. Kalau ini normal-normal saja. Kemudian kelebihannya untuk Snapcam ini banyak fiturnya. Banyak fitur yang dapat kita pilih yang menarik untuk efek-efeknya. Hanya saja kita tidak bisa mengganti environments-nya seperti background dan sebagainya. Tidak ada di sini yang namanya green screen ya. Beda lagi dengan yang di Pastrik. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan di tutorial ini. Ataupun kekurangan atau kelebihannya, rekan-rekan bisa berkomentar ya di kolom YouTube jika apa yang saya sampaikan itu ada yang kurangnya. Silahkan kita sharing aja di kanal YouTube ini. Mungkin itu untuk tutorial video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Saya cantumkan juga ya link Snapcam ini. Jika rekan-rekan tidak usah mengetik-ngetik lagi di browser, tinggal diklik di kolom deskripsinya. Sekali lagi selamat mencoba, silahkan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.